M-series dari Samsung kembali berulah. Yap, kali ini M23 5G yang siap-siap bikin kalian melirik. So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kenalin, ini adalah Samsung Galaxy M23 5G, smartphone M-series terbaru dari Samsung di tahun 2022 ini. Buat harga sendiri, Samsung Galaxy M23 5G ini dibanderol dengan harga Rp3.699.000. Kalau kalian abis nonton review ini tertarik pengen beli, langsung aja ya meluncur ke link deskripsi yang ada di video ini. Mumpung masih ada flash sale juga sampai tanggal 17 April, yang harganya M23 5G ini jadi cuma Rp3.499.000. Oke, buat desainnya sendiri M23 5G ini membawa desain yang cukup simple. Bahasa desainnya ini mirip kayak Samsung Galaxy M52 5G yang tahun lalu juga pernah kita bahas. Bedanya di sini M23 5G ini punya finishing matte, jadinya bodi smartphone ini nggak gampang nyeplak bekas sidik jari. Di sisi atas ini cuma ada lubang mic, di sebelah kanan ada tombol volume dan side fingerprint yang kecepatan bacanya ini udah termasuk cepat. Di sebelah kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawahnya ini kita masih bisa nemuin ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Kalau buat di bagian depan, ini ada layar yang pakai panel TFT LCD. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar di 6,6 inci. Untuk panel yang dipakai sayang banget ya, turun kasta dari Super AMOLED di M22 jadi TFT di M23 5G ini. Cuma untuk resolusinya ini untungnya di-upgrade jadi Full HD Plus. Untuk kualitas gambar ini udah termasuk oke meskipun nggak pakai panel Super AMOLED lagi. Hasil gambarnya yang ditampilin sama M23 5G ini masih kerasa enak buat dilihat. Gambarnya ini tajam, warnanya cukup keluar, dan paling yang kerasa bedanya ada di bagian warna hitamnya yang nggak terlalu pekat. Cuma secara keseluruhan, kualitas layarnya ini tetap bisa diandelin kok buat ukuran layar smartphone 3 jutaan. Ditambah di sini juga mendukung refresh rate 120 Hz yang dipakai untuk scrolling-scrolling beranda atau sosial media bakalan manjain mata kita sebagai pengguna. Next, kalau ngomongin soal performa, M23 5G ini tentunya ada peningkatan ya dari generasi sebelumnya. Kayaknya jati diri M-series dari Samsung mulai kelihatan nih di bagian ini. Untuk mesin smartphone ini itu ditenagai dengan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 750G yang ditandem RAM berkapasitas 6GB dan internal storage yang punya kapasitas 128GB. Untuk RAM-nya ini ada fitur RAM Plus ya, up to 6GB yang bisa ngebantu kinerja RAM utama. Cara kerjanya, sebagian memori internal dari Samsung Galaxy M23 5G ini itu bakalan dialokasikan menjadi virtual RAM. Lumayan ngebantu buat manage aplikasi-aplikasi di latar belakang yang lagi berjalan. Untuk operating system ini pakai One UI 4.1 berbasis Android 12 yang tampilannya ini simpel dan jadi salah satu UI favoritku. Buat dipakai harian udah aman banget. Snapdragon 750G buat jalanin aplikasi-aplikasi kebanyakan ini udah lancar dan gak ada kerasa lemot sama sekali. Buat dipakai ngegame juga udah oke. Mobile Legends ini aman banget. Settingan yang kita dapat di sini ada di Ultra dan frame rate-nya tinggi. Sepanjang ngetes juga aman terkendali dan udah bisa jalanin game yang satu ini dengan sangat-sangat lancar. Lanjut ke game PUBG Mobile, ini aku ngetes pakai settingan smooth ultranya dan FPS yang didapat stabil di 40-an FPS, enak. Buat gyroscope juga aman karena udah hardware dan buat kalian yang suka pakai fitur ini harusnya bakalan seneng. Lanjut ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Di settingan lowestnya ini, FPS yang didapat ada di kisaran 35-40 FPS. Performanya ditahan jadi nggak bisa lebih ya dari 40 FPS yang kemungkinan buat membatasi suhu agar nggak terlalu panas. Tapi buat jalanin Genshin di smartphone 3 jutaan dengan FPS di angka 40-an itu udah cukup bagus. Oke, kalau buat dayanya sendiri, Samsung Galaxy M23 5G ini punya kapasitas baterai di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang support sampai 25 watt. Untuk baterainya ini tergolong awet. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 13%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kamera. Untuk kamera M23 5G ini dibekali dengan setup 3 buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 50 MP pada kamera utama, 8 MP kamera ultrawide, dan 2 MP lensa depth yang bikin foto bokeh.
Sementara itu buat di bagian depannya ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ini ke smartphone Samsung yang HDR-nya ini kerasa kuat. Dynamic range-nya ini lumayan oke, detail gambarnya bagus, dan warnanya aku cukup suka ya. Secara garis besar buat smartphone 3 jutaan, Galaxy M23 5G ini udah tergolong punya hasil foto yang bagus lah buat di kelasnya. Meski ya bukan yang paling bagus, tapi hasilnya ini udah cukup bersaing buat kelas harganya. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy M23 5G. Dan ini direkam dengan resolusi 1080p 30 fps. Belum pakai ultra steady-nya. Jadi ini masih bawaan. Kalau pindah lensa ini bisa ya. Ini 0,5 kali atau ultra wide-nya. Ini lensa utama. Oke. Meskipun tanpa ultra steady atau fitur stabilisasi tambahannya, tapi menurutku ini udah cukup stabil ya beri pakai. Jadi kita jalan lagi maju ke depan. Ini ultra wide, enak ya ini buat ngevlog ini. Sebelum pindah ke kamera depan, ini aku mau nunjukin yang hasil pakai ultra steady. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai rekam gini jauh lebih stabil, cuma emang sayangnya kita nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Ini cuma lensa utamanya aja. Dan kalau dipakai lari, seperti itu. Yap, ini kamera depannya dari M23 5G, hasilnya seperti ini. Ini 1080p 30 fps. Oke. Cukup oke lah ya hasilnya buat dipakai nge-vlog. Iya. Ini kalau tanganku biasa jangkauannya segini. Kalau misal tanganku dilurusin segini. Oke, mungkin gitu aja. Sisanya kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya. Sekarang kita kembali ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Samsung Galaxy M23 5G tentunya bisa jadi opsi kalian ya yang cari smartphone 3 jutaan. Performanya kenceng, daya tahannya oke, layarnya cakep meski belum pakai panel Super AMOLED, dan juga punya hasil foto yang udah tergolong cakep. Oh ya, udah dilengkapi NFC juga ya, jadinya praktis banget nih buat support transaksi cashless. Kekurangannya menurutku ini ada di bagian desain layarnya yang masih V-display. Buat yang nggak mentingin desain, harusnya sih nggak ada masalah. Terus speakernya ini juga belum stereo. Tapi terlepas dari itu semua, M23 5G ini tetap worth it kok buat dibeli, asalkan kekurangan yang aku sebutin tadi nggak lebih penting dari kelebihan-kelebihannya. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.